Oke, Mas Bro. Nah, ini ada sedikit tambahan lagi buat lo semuanya. Ketemu lagi dengan sibejo.com. Nah, ini terima kasih atas atensi kalian semuanya yang telah setia dengan sibejo.com. Semoga apa yang kita sajikan ini bermanfaat buat lo semuanya. Yang jelas, ilmu yang sudah kamu dapatkan dari sibejo.com silahkan dibagikan kepada temanmu yang lain. Kalau perlu sumbernya, sibejo.com juga kamu bagikan ke temanmu yang lain sehingga kita sama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Wes, ngeri. Ya kembali ke jalan yang benar nih. Nah, ini kita kembali ke jalan yang benar kalau tadi agak sedikit sesat. Jadi gini, kalau sekarang kita akan bahas mengenai pembiasan pada lensa cembung. Lensa cembung. Wah, berarti lensanya hitam. Ah, berarti lensanya belendu. Nah, belendu. No, kan gitu. Lensanya semua. Ya Allah ya Robi. Paringono Mercy nopo Ferrari. Nah, ini belendu semuanya. Nah, kalau lensa itu prinsipnya bukan pemantulan, tapi pembiasan. Jadi ini fokus, ini jari-jari, ini juga fokus, ini juga jari-jari. Fokus, jari-jari. Fokus, jari-jari. Nah, kan gitu. Oke, yang ngerti ya? Prinsipnya sama. Kalau cermin itu dipantulkan, nah sekarang kalau lensa itu dibiaskan. Jadi misal saya punya benda punya saya warnanya abu-abu. Nah, benda punya saya warnanya abu-abu di sini, Dek. Berdiri di sini. Wow, benda punya saya berdiri tinggi sekali. Wow, magic. Nah, maka prinsipnya gini. Sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, kan ya kan? Dibiaskan melalui titik fokus. Nah, gitu loh. Kalau sekarang dibiaskan. Ngerti ya? Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Tuh. Nah, sinar datang melalui titik fokus. Trut. Nah, dibiaskan. Nah, sejajar sumbu utama. Nah, gitu tuh. Udah kelihatan perpotongannya di sini. Walaupun nanti ada juga yang ketiga. Nah, yang ketiga pakai warna beda. Sinar, sinar melalui pusat kelengkungan. Dibiaskan melalui pusat kelengkungan. Tuh, dibiaskan melalui pusat kelengkungan. Kalau pada cermin kan melalui jari-jari ya. Nah, kalau sekarang melalui pusat kelengkungan. Perpotongannya kan di sini. Nah, inilah yang namanya bayangannya. Tuh, ngerti ya? Berarti tetap inilah yang namanya jalannya. Nah, ini sinar istimewa. 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 Oke. Nah, kalau untuk kamu ngecek bayangan, sebenarnya mirip loh dengan yang namanya cermin. Dalil isbat, kamu menggunakan sistem ruang-ruang penomorannya. Kan gitu. Cuman kalau ruang benda itu pakai huruf ini Romawi siji dua tilu. Nah ini opat. Ada kalau di buku lain ditulisnya Romawinya ini di bawah nih. Wow. Kalau ruang bayangan, nah kalau ruang bayangan ini 1, 2, 3. Nah yang di sini 4. Semuanya. Jadi yang putih. Nah, yang putih dan huruf Romawi itu menunjukkan ruangnya si benda. Tapi kalau yang kuning, nah kalau yang kuning, yang ini adalah ruangnya bayangan. Nah, kan gitu, oke? Tulisannya jelek gak apa-apa deh, karena tulisan itu berbanding terbalik dengan ketampanan. Nah, sekarang kalau kita ngeceknya pakai orange. Loh mas, berarti kalau bendanya, nah bendanya di ruang 1. Loh, maka nanti bayangannya itu nanti ada di ruang 4. 1, 4. Nah, kan beda bendanya ini. Nah,
Mas, kalau di depan lensa gimana? Apakah nyata? Oh, tidak, kebalikan. Kalau kemarin di depan cermin atau sebelumnya nih, di depan cermin itu kan nyata. Nah, sekarang kalau di depan lensa itu malah sifatnya maya. Oh, berarti sifatnya, nah, sifatnya nanti maya. Kalau maya berarti tegak. 1/4. Oh, berarti diperbesar. Tuh, kan gitu. Berarti kalau bendanya di ruang 2, bendanya di ruang 2, berarti bayangannya di ruang berapa? 3. Tuh, kan ini. Nulisnya kan udah enak. 2, oh 3. Ruang 3. Berarti karena di belakang, nah berarti sifatnya malah nyata. Kalau nyata berarti dia terbalik. Karena 2/3 semakin gede berarti diperbesar. Tuh. Kalau sekarang bendanya di ruang 3. Nah, berarti nanti bayangannya di ruang 2. Tuh, kan gitu. Bendanya di 3, bayangannya di 2. Oh, berarti sifatnya apa? Sifatnya adalah nyata. Terbalik karena 3/2. Nah, berarti diperkecil. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Nah, ini semoga bisa kamu pahami dengan maksimal. Mas, kalau bendanya difokus ya tidak ada bayangan. Bendanya dicari-cari, bayangannya dicari-cari. Loh, kan gitu sifatnya sama kayak kemarin. Berarti kalau mengenai sifat-sifatnya sebenarnya lensa cembung. Nah, ini tak kasih catatan ya. Cacatan. Cacatan. Salah ya? Salah. Bukan cacatan, tapi catatan. 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 Jadi prinsip mengenai lensa cembung. Prinsip mengenai lensa cembung itu mirip dengan cermin cekung. Hanya kalau pada cermin cekung dia itu dipantulkan, kalau lensa itu dibiaskan. Nah, kalau cermin cekung di depan cermin itu nyata, kalau lensa cembung di depan lensa itu maya. Nah, kalau prinsip yang ini pembentukan bayangannya, pembiasannya itu mirip. Nah, ini buat lo semuanya, kan gitu. Oke, nah ini semoga teori ini bisa memberikan sedikit pemahaman buat kamu semuanya ketika kok nanti diminta menjelaskan di kelas.